Dijiki asik. Bangun, 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 bangun. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yudifan dengan NIM 859705068. Di sini saya akan membuat tugas praktek atau pengganti UAS dengan mata kuliah pembelajaran mikro. Dosen pengampu Putriwati SPD MPD. Di sini saya akan mengambil lima keterampilan. Yang pertama, keterampilan membuka dan menutup. Yang kedua, keterampilan menjelaskan. Yang ketiga, keterampilan bertanya. Yang keempat, keterampilan membimbing kelompok kecil dan berdiskusi. Yang kelima, pengobatan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Assalamualaikum dan selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak hadir hari ini? Sakira. Ada berapa orang? Dua. Sakira dengan? Rina. Kenapa Sakira kenapa? Sakira izin. Izin kah, sakit kah, atau apa? Izin. Izin. Kalau Rina? Izin. Rina izin atau apa ini? Alfa. Ada keterangan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, kali ini kita akan masuk pada pembelajaran PKN, yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelum kita memasuki materi, terlebih dahulu untuk Asril pimpin doanya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kasih keluar pulpen sama bukunya. Ya, kali ini kita pelajaran apa? Kali ini kita akan melakukan pembelajaran yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan tema Pancasila sebagai nilai kehidupan. Judul materinya yaitu sikap mencintai sesama manusia. Ya, sebelum kita melakukan, sudah ditulis ini temanya? Sudah. Oke. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu menjelaskan pentingnya mencintai sesama manusia. Yang pertama. Dan kedua, menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan. Ketiga, menghargai keberagaman suku, agama, dan budaya beserta bahasa dengan adat istiadat. Dan yang keempat, yang terakhir, menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang bisa jelaskan atau siapa yang tahu pengertian Pancasila sebagai nilai kehidupan? Oke, tulis ya. Ya, di sini pengertian dari Pancasila sebagai nilai kehidupan yaitu Pancasila merupakan dasar negara sebagai pedoman dasar negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Dan terdapat nilai-nilai Pancasila
Pancasila yang mengajarkan kita untuk hidup rukun, saling menghormati, mencintai sesama manusia, untuk menjaga lingkungan dan menghargai keberagaman bahasa, suku, dan budaya. Adapun sikap mencintai sesama manusia, sedikit Bapak akan tampilkan materinya. Sebelum Bapak menampilkan materinya, siapa yang bisa memberikan contoh sikap mencintai sesama manusia dalam kehidupan kalian sehari-hari? Seperti apa semua? Contoh kecilnya, misalnya ketika teman kalian lagi ada kesusahan, kita harus apa? Membantu. Ya, membantu atau menolong. Dan kedua, kalau kita begini, jika kita disuruh oleh orang tua misalnya pergi ke rumah tetangga, orang tua kita itu lagi ingin membutuhkan sesuatu sama tetangga, kita harus berbicara yang apa? Baik. Ya, yang baik dan yang sopan. Kemudian bagaimana cara kita agar menghargai orang yang lebih dewasa dari kita? Itu salah satu contoh apa? Kita menghargai orang yang lebih dewasa dari kita. Ya, menghormati. Kemudian jika kita mempunyai rezeki lebih, terus teman kita kekurangan rezeki, kita harus apa? Saling apa? Ya, saling membantu. Oke, Bapak akan tampilkan materinya. Bapak harap kalian sudah mengerti ya. Sedikit tadi Bapak jelaskan pengertian Pancasila sebagai nilai kehidupan dan contoh-contohnya. Ya, ini jelas gambarnya di sini di layar? Ya, pandangan semua ke depan. Ini merupakan apa? Contoh apa ini? Apa ini? Mencintai sesama? Ya, mencintai sesama manusia. Nih. Ini merupakan berbakti pada guru. Jika guru ingin meminta bantuan kepada kalian harus menolong dengan sukarela. Dengarkan apa yang dijelaskan oleh guru, dengarkan apa yang dijelaskan sama ibu guru ketika di sekolah maupun di luar. Jangan lagi kamu dijelaskan, kamu tidak mendengar. Itu sudah melanggar dari nilai kehidupan Pancasila. Nah, di sini. Ya, selain ini apa ini? Dinamakan apa ini? Makan bersama. Ya, makan bersama. Jika teman kalian ada salah satunya, misalnya dia pengen menu itu, kalian harus saling membagi. Ini slide kedua, apa namanya ini? Bersama. Ya, termasuk
membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan kelas, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Bukan cuma di sekolah, tetapi di rumah juga. Sebelum kita melakukan aktivitas, ketika kita sudah bangun tidur di pagi hari, terlebih dahulu sebelum kita melakukan aktivitas, kita apa dulu? Ya, membersihkan tempat tidur. Kedua lagi, menyapu rumah. Ketiga, membersihkan halaman rumah. Setelah dari situ, baru kita berangkat ke sekolah. Sesampainya di sekolah, kita apa? Membersihkan, ya, membersihkan kelas, membersihkan lingkungan sekolah. Ya, ingat itu kewajibannya di rumah. Fauzi kalau membuat tutup mulut. Kewajibannya di rumah membersihkan rumah, membersihkan kamar atau tempat tidur. Kalau di sekolah, ruang guru, ruang perpustakaan, kelas, dan lain-lain. Ini apa? Sedang apa ini? Sedang melakukan apa? Ya, menyiram tanaman. Karena di sekolah kita banyak tanaman, kita harus menjaganya dan merawat. Ya, salah satunya yaitu ini menyiram tanaman, membersihkan rumput. Ini apa? Melakukan apa ini? Ya, kerja bakti, saling gotong royong. Ya, kalau kita melakukan kebersihan lingkungan sekolah, kita tidak bisa kalau cuma kita sendiri. Tidak bisa hanya kita sendiri, berarti kita harus membutuhkan teman. Kayak ruangan di kantor, kamu bisa menyapu sendiri di ruang kantor itu. Berarti kita membutuhkan teman. Seperti di halaman sekolah, di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolahnya kita ini luas, besar, terus banyak tumbuhan-tumbuhannya. Jadi kalau cuma kita sendiri yang membersihkan itu, serasa kayak dalam waktu singkat itu tidak mungkin bersih dalam waktu singkat. Berarti kita harus saling gotong royong, harus saling membutuhkan teman agar cepat melakukan pekerjaan dengan mudah dan cepat selesai. Ya, ini di slide ketiga yaitu menghargai kebinekaan. Menghargai kebinekaan itu termaksudnya ini menghargai agama, keberagaman, yaitu agama, suku, bahasa, budaya. Di sini suku apa semua? Yang suku Bugis mana? Bugis. Dampelas, Kaili, Mandat. Nah, di sini kalian dalam satu kelas itu semuanya sukunya itu berbeda-beda. Jadi kalian harus saling menghargai. Tidak boleh kita saling membuli, saling menjelek-jelekan si suku A, si suku B. Tidak boleh begitu. Kita harus saling menghargai suku A, menghargai suku ini. Agar keberagaman kita di dalam kelas itu tercipta hidup rukun. Tidak kita saling menjelek-jelekan suku lain. Bahasa, karena sini kan pasti bahasa daerahnya beda-beda toh. Nah, bahasa daerahnya beda-beda, tidak semua bahasa daerah sama. Di sini agama Islam semua. Tidak. Ya, Pak. Agama Islam semua. Tidak. Alhamdulillah. Nah, meskipun kita di sini karena di lingkungan sekolahnya kita ini semua itu mayoritas agama Islam. Meskipun kita di lingkungan sekolah ini semuanya itu agama Islam, bukan berarti kita mengolok-olokkan agama lain. Kita harus menghargai agama lain. Bagaimana cara mereka beribadah, bagaimana cara mereka menyembah, bagaimana cara mereka berdoa. Kita harus menghargai cara mereka tersebut. Karena ketika kita saling menghargai agama lain, maka agama lain tersebut akan menghargai agama kita juga. Mengerti? Mengerti. Agama lain itu tidak boleh kita jelek-jelekan. Itu si agama ini jelek agamanya, tidak bagus berdoanya. Tidak boleh begitu.
seandainya nanti kita pergi ke tempat di mana di situ agama itu yang paling banyak, misalnya agama tersebut, agama Islam itu cuma sedikit, pasti kita juga pasti diolok-olok seperti itu kalau kita tidak menghargai agama mereka kan. Nah, jadi kita itu harus saling menghargai agama. Nah, ini menghargai budaya. Nah, di sini tadi seperti adat. Nah, siapa yang bisa jelaskan adat apa semua di sini? Ini adat apa ini? Suaranya mana? Mana suaranya? Ada Bugis. Ini ya Jawa. Ini Jawa juga. Kalau mau menjelaskan itu masih besar suaranya. Ada fotonya kamu di situ. Nah, ini merupakan contoh sikap menghormati dan menghargai keberagaman budaya. Oke, selanjutnya kita masuk pada manfaat menghargai kebinekaan. Tadi sudah Bapak jelaskan pengertian, sudah Bapak memberikan contoh, sudah Bapak kasih juga slide-slide. Ya, kita masuk kepada manfaatnya. Bagaimana cara memanfaatkan dan menghargai kebinekaan tersebut? Yaitu dengan cara terciptanya persatuan dan kesatuan, dengan menghindari konflik dan perpecahan, kemudian mempererat rasa persaudaraan. Hubungan dengan nilai-nilai Pancasila terdapat pada sila kedua, yaitu Pancasila yang terdapat pada sila kedua. Bunyinya apa? Apa bunyinya? Sila suaranya kasih besar. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab itu yaitu menghormati dan menyayangi sesama manusia. Kita tidak boleh mengolok-olokkan teman, tidak boleh mengolok-olokkan agama lain, menghina suku lain, tidak boleh, karena kita ini merupakan dasar negara Pancasila. Dasar negara Pancasila dan kewargaan negara Indonesia. Jadi kita tidak boleh mengolok-olokkan suku, menghina budaya teman lain. Ya, bunyikan sila yang ketiga apa? Persatuan Indonesia. Ya, persatuan Indonesia. Ya, persatuan Indonesia itu ini menjaga persatuan dan keberagaman. Menjaga persatuan itu seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi. Menjaga persatuan itu kita tidak boleh saling menjatuhkan. Kita harus menghargai pendapat sesama teman, menghargai adat istiadat, menghargai budaya teman yang lain, dan menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya. Sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan dalam musyawarah dan perwakilan. ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yaitu dalam bunyi yang terdapat dalam sila keempat, yaitu kita ini merupakan dasar negara Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari, di mana nilai-nilai Pancasila mengajarkan kita untuk hidup rukun. Kita hidup di dalam negara Indonesia, negara Republik Indonesia. Jadi kita harus mentaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, baik di negara maupun di daerah-daerah kita, seperti di desanya kita, di
Di negara-negara itu merupakan suatu penjelasan yang terlalu jauh, terlalu besar. Tetapi bukan berarti terlalu jauh dan terlalu besar penjelasannya kita tidak menghargai. Kita harus menghargai dan kita harus mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pemerintah untuk kita. Seperti di sekolah, ketika kita tidak mentaati, malah melanggar peraturan tersebut. Kalau kita melanggar peraturan di sekolah, kita diam. Ya, dihukum. Seperti itu. Seperti itu ketika kita tidak mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh negara. Karena kita ini hidup di negara yang mempunyai hukum. Barang siapa melakukan pelanggaran atau melanggar aturan yang telah ditetapkan, berarti dia harus menerima sanksi. Sanksinya itu yang bagaimana dulu, dan pelanggaran yang diperbuat itu bagaimana dulu. Seperti kita di sekolah, jika kita ke sekolah harinya Senin, terus kita memakai baju batik, itu merupakan apa? Itu merupakan pelanggaran tata tertib sekolah. Berarti tandanya kamu tidak disiplin. Kita sebagai manusia, kita itu harus mempunyai tujuan hidup. Ya, disiplin. Disiplin harus disiplin dari cara berpakaian, disiplin waktu. Bagaimana cara kita bisa tidak melanggar aturan di sekolah? Yaitu disiplin waktu, harus datang tepat waktu. Kemudian mengikuti pembelajaran di dalam kelas dengan tepat waktu, tidak terlambat, tidak bikin kegaduhan di dalam kelas, tidak mengganggu teman ketika sedang belajar. Ya, itu semua yang terdapat pada sila keempat tadi. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu bersikap adil kepada semua orang. Ya, ini biasa sering terjadi pada negara-negara yang kita, tetapi itu terlalu jauh. Kita lari kepada lingkungan sekolah kita dulu. Misalnya ketua kelas itu dia mempunyai wewenang di dalam kelas. Berarti dia yang mengatur kalian di dalam kelas ini. Kalian harus mengikuti apa arahan yang dia bilang. Kalian harus mengikuti, misalnya dia bilang, kamu menyapu di kelas, harus. Dia membagikan kalian tugas untuk melakukan kebersihan, nah harus ditaati. Itu dari ketua kelas. Seperti ketua kelas mempunyai teman dekat. Nah, siapa sini teman dekatnya ketua kelas? Siapa? Sarah. Tidak apa-apa, bilang saja, karena kita ini Bapak sebagaikan contoh. Bapak bagikan sebagai contoh untuk kamu di dalam kelas. Nah, ketua kelas mempunyai teman akrab seperti Sarah. Nah, kemudian ada tugas yang diberikan oleh guru, diberikan kepada ketua kelas, dan lalu ketua kelas itu memberikan tugas dan jawabannya tersebut kepada Sarah. Dia tidak memberikan kepada kalian. Berarti itu ketua kelas termasuk tidak apa? Ya, termasuk tidak adil. Karena dia hanya lebih mementingkan dirinya dan mementingkan dirinya temannya sendiri. Dia tidak mementingkan kalian semua. Itu sebagai contoh ketika di dalam kelas. Tapi di dalam kelas ini tidak ada kan? Tidak ada. Ketua kelas kalian tidak begitu? Baguslah. Dan kedua, tidak membeda-bedakan teman. Nah, di sini yang tidak membeda-bedakan teman itu seperti ini. Oh, si A itu kaya, tidak usah kita temani dia, apa dia orang kaya. Ini sering sekali terjadi di sekolah ini, apalagi di kelas-kelas rendahan kemarin. Dia bilang, tidak usah ditemani itu, apa dia tidak ada televisinya, rumahnya tidak bagus. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Kita ini sesama manusia itu harus saling menghargai. Mau dia si kaya, mau dia si miskin, mau dia ada mobilnya, mau dia ada motornya, harus kita baku teman. Tidak boleh membeda-bedakan. Di sini ada begitu? Nah, bagus kalau tidak ada. Pokoknya meskipun tidak ada, pokoknya
pokoknya jangan sampai ada. Tidak baik seperti itu. Kita tidak boleh memilih teman. Biasa pasti ada yang begini, saya harus berteman dengan dia karena dia pintar. Ada begitu? Saya tidak mau berkelompok dengan dia. Apa dia jenak beribut, dia jenak bodoh. Ada begitu? Ya, semoga tidak ada. Tidak boleh begitu. Kalau ada teman kalian yang misalnya ribut, kasih tahu kan, kita tidak boleh ribut karena kita sedang mengerjakan tugas. Ada temannya kalian yang tidak paham, dijelaskan, begini supaya dia itu lebih paham apa yang kamu sampaikan tadi. Mengerti? Oke, Bapak akan kasihkan kalian tugas, mohon dikerjakan ya. Ya Pak. Kita buat kelompok dulu. Ayo bagi kelompok, dibagi. Ada berapa jumlahnya ini? 2 orang tidak hadir ya? Oke, kita bagi 2 kelompok saja. Ada yang 5, ada yang 6. Oke, tadi Bapak. Oke, sudah dibentuk kelompoknya ya. Ya, perhatikan dulu gambar ini. Ini tugas yang Bapak berikan kepada kalian untuk ini apa nih? Gambar apa ini namanya? Ya. Oke, ini Bapak kasih gambar jawaban, gambar soal. Sudah jelas pertanyaannya di situ, jadi dikerjakan. Oke, dikerjakan. Oke, dikerjakan. Jangan lupa tulis nama kelompoknya, nama anggota. Ya, nggak usah ribut, kerjakan. Sudah? Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, kenapa? Sudah Pak. Oke, kalau sudah selesai nanti Bapak suruh 1 orang maju ke depan untuk mewakili kelompoknya ya. Nah, di sini sudah terdapat pada gambar dan soal yang Bapak berikan itu menyatu di ini. Yang terdapat pada gambar tersebut. Karena Bapak sudah jelaskan tadi, ya. Siapa yang bisa maju untuk kelompok untuk tampil pertama? Memberikan jawabannya. Hasil tugas kelompok yang Bapak berikan tadi. Ayo, siapa? Ayo, siapa? Maju. Siapa? Ayo, maju saja. Jangan takut jawabannya itu salah. Ayo, maju. Ya. Oke, Bapak. Jelas kamu lihat ini. Oke,
Iya. Kalian perhatikan saja gambarnya, pastikan gambarnya masih jelas. Bapak sesuai yang kalian kerjakan saja tadi. Ya, di sini sudah terdapat lambang Garuda. Dan lambang Garuda ini mempunyai makna dan arti masing-masing dari lambang tersebut. Ini merupakan dari Pancasila yang kelima ini. Ini yang berada di bagian ada ini. Ini merupakan simbol Pancasila. Nah, oke, tadi Bapak sudah kasih tugas kelompok. Sekarang Bapak ingin bertanya. Hasil dari kelompok 1. Ini lambang kepala banteng ini merupakan sila yang terdapat pada sila keberapa? 4. Ya, coba sila keempat bunyinya apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, beri tepuk tangan. Ya. Kepala banteng ini merupakan simbol dari sila keempat. Oke, bagus. Selanjutnya lagi ini bagian sayap dari burung Garuda. Sayap yang terdapat pada terdapat sayap yang terdapat pada kiri kanan burung Garuda ada berapa? 12. Ya, ada 17. Oke, benar. Oke, aku dijelaskan dulu. Oke. Kelompok berikutnya yaitu kelompok 2. Presentasikan hasil diskusinya tadi. Ayo. Karena kan tadi Bapak sudah memberikan Bapak sudah jelaskan pengertiannya, sudah Bapak kasih lagi contohnya, sudah Bapak berikan lagi tujuan-tujuannya, sikapnya mencintai sesama manusia itu seperti apa, dan kita jelaskan kepada ini dalam lambang Garuda. Semua yang kita pelajari tadi itu menyangkutnya di sini karena ini merupakan Pancasila, ini merupakan dasar negara Indonesia. Oke, selanjutnya Bapak akan kasih pertanyaan kepada ini kelompok 2 karena Bapak sudah kasih soal tadi. Ini lambang pohon beringin ini terdapat pada sila yang keberapa? Ya, sila yang keberapa? Persatuan Indonesia. Yang keberapa? Yang ketiga. Ya, yang ketiga. Ya, ini pohon beringin yaitu simbolnya yang berbunyi pada sila Persatuan Indonesia. Ya, beri tepuk tangan. Oke. Bapak tanya lagi. Ini kebinekaan artinya apa? Yang terdapat pada kaki Garuda. Kebinekaan. Kebinekaan ini yang terdapat pada burung Garuda. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ya, oke, tepuk tangan. Ya. Yang terdapat pada kaki burung Garuda ini yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang mana maknanya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ya, seperti itu, meskipun kita berbeda-beda dari budaya, agama, suku, tetapi kita tetap satu tujuan, kita tetap satu negara, yaitu negara Indonesia yang didasari oleh Pancasila. Oke, terima kasih ya, Nak. Oke, beri tepuk tangan. Ya, selanjutnya Bapak kasih lagi tugas. Ini masih tugas kelompok ya. Semoga kalian bisa pahami. Kalau Bapak suruh maju ke depan itu, ya maju, tidak usah takut-takut. Jelaskan saja. Mau tentang masalah, mau
bisa benar, tidak usah takut. Sini, Bapak jelaskan. Bapak kasih tahu di slide. Ya, ini lembar kerja berikutnya ya, yang kedua. Karena Bapak tadi sudah jelaskan pengertian, memberikan contoh, tujuannya, sudah Bapak jelaskan panjang kali lebar, kali tinggi. Baru Bapak kasih tugas lagi, kamu tidak tahu lagi. Ini untuk menguji kamu, apakah kamu betul-betul tadi itu mendengarkan apa yang Bapak jelaskan. Betul-betul kamu mampu menerapkan materi yang Bapak jelaskan tadi itu, mampu memahami materi yang Bapak jelaskan. Oke, di sini ada 5 pertanyaan. Jangan lupa tulis kelompoknya, habis itu bagi dengan Bapak nanti ketika selesai ini ya. Kelompok, nama anggota dan wakilnya. Di sini ada 5 pertanyaan. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Ya, jawab pertanyaan yang pertama yaitu mengapa kita harus tepat waktu dalam beribadah. Pasti kalian sudah tahu mengapa kita tepat waktu ketika dalam beribadah. Ya, pertanyaan kedua, apa manfaat berdialog atau bercengkrama bersama orang tua dan anggota keluarga? Ketiga, bagaimana sikap yang baik ketika menerima masukan dari anggota keluarga? Bagaimana sikap kalian ketika ada salah satu kakak atau adik kalian atau orang tua kalian memberikan masukan? Bagaimana cara kalian menanggapi? Apakah kalian harus kasar atau baik atau melawan? Keempat, bagaimana cara menjalin hubungan baik dengan teman-teman di sekolah? Ini sudah Bapak jelaskan tadi, baru kamu tidak pahami lagi, baru tidak bisa lagi kamu jelaskan, baru tidak bisa lagi kamu berikan contohnya. Bapak sudah kasih tadi contoh kecilnya. Pertanyaan yang terakhir, mengapa kita dilanjutkan memilih produk buatan dalam negeri? Kalau seperti pertanyaan terakhir itu mungkin sedikit kamu pahami dan sedikit juga tidak. Ya, tetapi semoga adalah yang bisa kalian pahami di sini. Karena Bapak sudah jelaskan tadi mengapa kita cintai produk dalam negeri. Kenapa kita harus suka produk-produk dalam negeri? Kenapa tidak produk dari luar saja yang kita suka? Oke, selamat mengerjakan. Ya, kerjakan. Baru tunjuk memang temannya, salah satu temannya untuk maju di depan. Kalau memberikan jawaban itu suaranya itu dikasih keras sedikit, jangan loyo-loyo. Kamu sudah habis dikasih makan MBG tadi, baru loyo lagi. Sudah makan semua toh? Sudah. Apa tadi menunya MBG? Menunya MBG apa semua tadi? Ya, nugget. Sama enak itu nugget. Harusnya ya, sudah siap, sudah ada ditunjuk temannya, sudah dikerjakan. Sudah dijelaskan tadi, tidak paham-paham juga. Cepat kerjakan. Ya, kelompok 1 sudah. Kelompok 2. Jangan sudah baru Bapak tanya nanti tidak jelas. Awas memang kamu. Periksa baik-baik itu. Bapak sudah jelaskan tadi ya, sudah jelas itu pertanyaannya di situ. Oke, sudah. Siapa yang sudah siap anggotanya untuk maju ke depan? Oke, Azril. Tadi yang pertama siapa? Azril lagi.
Oke, maju. Oke, di sini jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Kalian sudah mengerjakan, entah yang kalian kerjakan itu salah, benar atau salah benar. Setidaknya kalian sudah berusaha mengerjakan. Tapi Bapak sudah jelaskan tadi. Mengapa kita harus tepat waktu dalam beribadah? Menurut kelompoknya Azril apa? Agar ibadah berjalan dengan disiplin dan tertib. Oke, beri tepuk tangan. Mengapa kita harus tepat waktu dalam beribadah? Yaitu agar ibadah berjalan dengan disiplin dan tertib. Oke, bagus. Soal yang ketiga. Oh, selesai tuh. Ini dulu tanggapan kelompok kalian. Mengapa kita dianjurkan memilih produk buatan dalam negeri? Nomor 5. Untuk mendukung perekonomian dan hasil karya bangsa sendiri. Ya, tepuk tangan. Ya, mengapa kita dianjurkan memilih produk buatan dalam negeri? Yaitu untuk mendukung perekonomian hasil bangsa sendiri, agar bangsa kita ini perekonomiannya itu lebih meningkat, bisa setara dengan negara-negara lain. Kalau ada produk-produk lokal yang di Indonesia yang bisa kita gunakan, yang bisa kita kelola, kenapa mesti pilih produk di luar negeri? Kita harus mencintai produk kita sendiri, produk lokal. Kita harus memberikan perekonomian yang lebih baik, yang lebih meningkat terhadap produk-produk di dalam negeri. Kita tidak perlu kita bersemangat, tidak perlu kita antusias, saya harus beli produk ini, merek ini. Tidak perlu. Selagi kita masih bisa mengembangkan produk lokal, kenapa tidak kita menggunakan produk di dalam negeri? Oke, Azril, terima kasih. Kembali ke tempat. Beri tepuk tangan. Oke, kelompok 2. Jangan sudah-sudah. Kenapa ya ada lagi? Jadi yang lain, ini laki-lakinya ini. Kasih yang laki-lakinya. Yang lain lagi, ada lagi. Di situ juga Azril lagi. Lagi-lagi Azril. Sudah, Awan, Setiawan. Nomor berapa yang belum dijawab tadi? Tinggal nomor berapa? Nomor 2, 3, dan 4 ya. Oke, Awan. Apa manfaat berdialog atau bercengkrama bersama orang tua dan anggota keluarga? Agar hubungan keluarga menjadi harmonis dan saling memahami. Ya, beri tepuk tangan. Ya, manfaatnya itu bercengkrama sama orang tua dan anggota keluarga, yaitu agar mempererat hubungan keluarga, saling harmonis, menciptakan rukun keluarga, tidak saling berkelahi, tidak saling membuli adiknya, tidak saling memarahi kakaknya, lebih menghormati kepada orang tua, dengar apa yang dibilang orang tua. Kalau dibilang orang tua, Awan, pergi kau tidur siang, jangan bermain. Baru kalau kamu bermain berarti itu melawan orang tua. Berarti kalau dibilang orang tua, Awan, pergi kau tidur siang, ya pergi tidur siang. Kalau dibilang kakaknya lagi, Awan, jangan mandi-mandi di kuala sana itu, dimakan buaya kau nanti. Baru dia cuma pergi mandi-mandi, berarti tidak badaikan dikasih tahu dengan kakaknya. Berarti di dalam hubungan keluarganya Awan Setiawan itu tidak harmonis. Nah, tetapi kalau Awan mendengarkan apa yang dibilang orang tuanya, mendengarkan nasihat dari kakaknya, berarti hubungan keluarga mereka itu harmonis karena saling bertukar pikiran, saling bertukar pendapat, dan sering-sering berinteraksi sesama keluarga dan orang tua. Oke, kalau soal yang keempat, bagaimana cara
menjalin hubungan baik dengan teman-teman di sekolah? Bergaul dengan baik dan saling menghormati. Ya, bergaul dengan baik dan saling menghormati. Tepuk tangan. Ya, di sini itu bergaul dengan baik itu ya seperti begini. Kerja kelompok itu harus dikerjakan sama-sama. Tugas yang diberikan, tugas kelompok yang diberikan Pak Guru itu dikerjakan sama-sama. Jangan kerja sendiri-sendiri. Jangan selalu ini terus yang maju, yang lain tidak ada maju-maju. Kalau itu terus lagi maju, berarti hanya dia terus yang dapat nilai. Nah, kenapa di sini bagaimana cara menjalin hubungan baik dengan teman? Yaitu sama-sama tadi ini. Apa? Bahasa? Hah? Ya, dan budaya. Opo salah? Oke, yang terakhir. Sikap tersebut merupakan pengalaman nilai-nilai Pancasila. Ya, Bapak sudah jelaskan tadi semuanya. Semoga materi yang Bapak jelaskan dan tugas-tugas yang Bapak berikan kalian pahami untuk pertemuan berikutnya. Oke, Bapak akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.